Halo semuanya, nama aku Monalisa Alfitri. Aku dari kelas 12 C1. Di sini aku akan menceritakan tentang novel Janji, novel karya penulis Terelie. Di novel Janji ini, kita akan mempelajari tentang susahnya dan beratnya perjalanan hidup seseorang. Kisah ini dimulai dari datangnya tamu agung dari ibu kota yang membawa wartawan serta pembantu-pembantunya untuk datang ke suatu pondok yang berada di pelosok. Pondok ini memiliki 10.000 lebih santri yang ingin belajar. Pondok ini dipimpin oleh seseorang ulama masyhur yang biasa kita sebut Buya. Pada saat itu tepat pada saat tahun politik, yaitu banyak sekali para tamu-tamu agung ini, tamu politik yang mengunjungi sekolah-sekolah, termasuk pondok yang ada di pelosok tersebut. Pada saat sambutan acara, ada 3 sekawan murid santri pondok tersebut diam-diam menyelinap masuk ke dalam tempat yang sudah diinspeksi oleh petugas pondok. Ruang itu yaitu ruang makanan yang berisi teh, kue-kue yang akan disuguhkan ke tamu agungnya itu. Tetapi 3 anak ini malah memasukkan garam ke cerek khusus yang nantinya akan diminum tamu agungnya. Kan termasuk tindakan yang tidak patut ya. Nah, pada saat kegiatan udah mulai, itu kan diliput dengan seluruh wartawan yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada saat tamu agungnya minum teh itu, kan gak mungkin dia memutahkan rasa teh yang asin ya di depan para wartawan. Pastinya akan menjadi trending topik di negara tersebut. Maka dari itu pastinya gak ada yang tahu bahwa teh yang diminumnya itu asin. Dan pada saat mau zuhur, para semua tamu agung dan pembantu-pembantunya sudah pulang. 3 sekawan itu tiba-tiba dipanggil oleh Buya ke ruangannya. Mereka merasa bahwa ini ada apa sih kok tiba-tiba dipanggil ke tempatnya Buya? Kan gak ada yang tahu yang mereka lakuin kecuali mereka bertiga sendiri. Pada saat itu Buya yang merupakan suatu ulama yang masih muda masuknya, yaitu berumur 50 tahun, tetapi sudah termasuk ulama yang sangat dihormati di negara Indonesia. Buya merupakan ulama yang gemar menulis. Pada saat itu, Buya memerintahkan mereka bertiga untuk mengakui apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka bertiga seperti ini. Emang kita melakukan apa, Buya? Kita tidak melakukan apa-apa kok. Terus Buyanya berkata, kalian tetap tidak mengaku. Terus mereka, enggak Buya, kami tidak melakukan apa-apa kok Buya. Setelah itu Buya memerintahkan mereka bertiga untuk meletakkan tangan kanan di atas mejanya, di atas meja Buya. Letakkan satu tangan kalian di atas meja sini. Beberapa detik kemudian ada semut-semut yang menggerubungi tangannya Hasan dan juga tangannya Baso. Tapi tangannya Kaharudin itu kosong. Setelah itu Buya memerintahkan mereka sudah lepaskan semut-semut itu. Mereka membersihkan semut-semutnya. Buya bilang kepada mereka bertiga, pasti pada saat itu kalian si Baso mengambil garam untuk dicelupkan kepada air teh yang miliknya si tamu agung. Terus mereka bertiga kaget dong, lah Buya tahu dari mana kalau kita memasukkan air garam? Kan tidak ada yang tahu selain kita. Mereka nggak takut gitu loh guys, tapi malah kayak bertanya-tanya, kok bisa, emang Buya bisa bicara pada semut? Terus setelah itu Buya bilang, aku tidak bisa berbicara pada semut, tapi aku tahu jenis-jenis semut yang rasanya manis, jenis semut yang dia mengerobongi rasa-rasa asin. Jadi pada saat itu kok tiba-tiba Buya melihat cerek yang diminum tamu agung itu kok dikerubungi oleh semut-semut yang asin. Maka dari itu Buya langsung tahu nih, oh ada yang memasukkan garam. Tetapi mereka bertiga tetap tidak mengaku, kayak enggak kok Buya, itu bukan kami kok, enggak kami. Kalian tetap tidak mengaku. Buya tetap seperti itu. Akhirnya Buya memerintahkan kembali mereka meletakkan tiga tangan kanan mereka ke atas meja. Pada saat itu ratusan semut mengkerubungi tangan mereka sampai mereka mengaku. Akhirnya si Hasannya ini, namanya Hasan, salah satu anak, mereka bilang gini, iya Buya, kami mengaku Buya, kami melakukannya, memasukkan garam.
Terus Buya, angkat tangan kalian, bersihkan semutnya segera, gitu kan. Terus Buya bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan hal tersebut? Kenapa kalian berkali-kali membuat masalah di pondok ini, dan ini puncaknya gitu loh, memasukkan garam ke tempat minumnya di teh si tamu agungnya. Kan ini merupakan masalah yang besar ya, apalagi mereka kan termasuknya biang kerok 3 sekawan yang dikenal di pondok itu. Hanya mereka bilang, ya kita kan melakukan ini supaya mereka nggak datang ke sini lagi Buya, soalnya mengganggu pelajaran. Kan Buyanya sendiri bilang, emang buat apa sih mereka datang? Kemarin kan kita mendengar Buya bilang hal tersebut. Si Hasan dan Baso serta Kaharudin bilang itu. Oh ya, nama 3 anak ini, 3 sekawan ini yang terkenal, yaitu Baso, yaitu orangnya agak gempal, rambut keriting, Hasan tinggi, kurus, serta Kaharudin yang perawakannya sangat tampan dan sempurna lah. Tetapi 3 ini merupakan 3 biang kerok yang ada di pondok, sampai semua guru-guru itu minta ke Buya untuk, Buya kita sudah tidak kuat untuk mengajar mereka, tapi Buya tetap tidak mau mengeluarkan 3 orang ini, sampai mereka kan pada puncaknya ini memasukkan garam ke si tamu agungnya. Akhirnya Buya bilang kepada mereka bahwa Buya tidak akan menyerah kepada mereka dan mengeluarkan 3 anak ini. Mereka akan diberikan hukuman yang setimpal atas perilaku mereka. Mereka kan bingung kan, kayak, lah kita nggak dikeluarkan, emang kenapa Buya kita nggak dikeluarkan? Terus Buya bilang, baiklah, kalian tidak akan aku keluarkan, tapi hanya aku berikan hukuman yang termasuknya berat. Jika kalian bisa menyelesaikan hukuman ini, kalian sudah aku anggap lulus dan boleh keluar dari pondok ini. Emang hukumannya apa Buya? Seberat itu kah? Kata Baso kan kayak ceplas-ceplos gitu kan. Terus Buyanya bilang, baiklah akan aku ceritakan dulu kenapa kalian tidak aku keluarkan. Jadi pada 40 tahun yang lalu, ayahnya Buya, yaitu juga disebut Buya, pada saat itu terdapat 1 orang murid yang biang kerok, masalahnya lebih nakal dari kalian bertiga. Namanya Bahar. Bahar ini merupakan seseorang murid yatim piatu yang pada saat itu datang ke pondok hanya menggunakan celana pendek dan kaos singletan gitu loh. Dia diantarkan sama neneknya ke pondok itu. Saat itu neneknya bilang ke ayahnya Buya kayak, Buya minta tolong dong, dia ini sudah yatim piatu dari kecil, tapi kerjaannya di kampung hanya ngangon ayam, hanya mabuk, hanya mencuri, hanya bertengkar. Saya sudah tidak kuat Buya. Neneknya si Bahar bilang itu ke ayahnya Buya. Dan ayahnya Buya bilang, baiklah saya akan menerimanya, saya janji kok Bu, tidak akan saya keluarkan gitu kan. Nah ayahnya Buya itu sudah berjanji kepada neneknya Bahar ini bahwa Bahar nantinya akan dibimbing dan tidak akan dikeluarkan. Tetapi pada puncaknya Bahar membuat masalah, yaitu pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan itu murid-murid yang di pondok diberikan tugas bergiliran untuk membangunkan sahur murid-murid yang lain. Jadinya murid-murid yang santri lain itu kan membangunkan santri yang lain tuh kayak hanya menggunakan kentongan gitu kan, kayak teng 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 gitu, pakai seperti itu. Tapi Bahar ini agak lain anaknya. Nah Bahar ini ternyata 2 hari sebelum jadwal dia itu udah bolos pondok dan jalan-jalan keluar pondok. Dia tuh ternyata mabuk-mabukan dan main kartu gitu kan. Nah setelah hari jadwalnya dia membangunkan sahur pada bulan Ramadan itu, Bahar ini malah membawa meriam bambu. Bahar ini membawa meriam bambu, dan tapi itu meriam bambunya ini yang next level gitu loh, yang diisi oleh bubuk mesiu. Jadi kan kayak meledak gitu kan. Nah taunya malah terjadi musibah saat si Bahar ini meledakkan mesiu. Emang pada bangun semua sih anak-anak santrinya, tapi ledakannya itu terkena salah satu tempat di pondok. Nah pada salah satu tempat itu terbakar. Nah semua santri yang ada di tempat pondok itu kan langsung keluar kan. Mereka keluar semua menyelamatkan diri karena kebakaran. Tapi ada 1 orang yang saat itu kakinya lagi kayak pincang atau lagi terluka, makanya dia kayak terpapah-papah gak bisa keluar gitu. Akhirnya
terjebak dong si salah satu anak ini, namanya Gumilang. Sampai akhirnya Gumilang ini meninggal dunia sampai gosong gitu loh badannya. Dan pada saat itu Bahar benar-benar melakukan kesalahan yang fatal dan langsung dipanggil ke kantornya Buya, ayahnya Buya. Pada saat itu ayahnya Buya bilang kepada Bahar, mohon maaf Bahar, mohon maaf sekali, aku sudah tidak bisa membimbingmu dan mengajarmu. Silahkan kamu keluar dari pondok ini. Kamu saya keluarkan dari pondok ini Bahar. Nah itulah satu-satunya murid yang dikeluarkan dari pondok yang terkenal ini, yaitu Bahar, murid paling nakal, paling bermasalah. Nah si 3 sekawan ini kan mendengarkan cerita itu ya. Mereka kan membuat masalahnya masih kayak mengganggu guru, menjahili teman, terus menutup pipa air. Tapi si Bahar ini kan membuat temannya meninggal kan. Jadi tugasnya atau hukumannya untuk 3 sekawan ini yaitu mencari Bahar, keberadaannya Bahar. Terus 3 sekawan ini bertanya-tanya kepada Buya, nah emang kenapa Buya harus dicari gitu kan, kenapa kita harus mencari Bahar yang bermasalah itu gitu kan. Nah akhirnya Buya melanjutkan cerita bahwa pada saat si ayahnya Buya ini sudah mengeluarkan Bahar, ayahnya Buya ini mimpi 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut, dan kayak serasa mimpi buruk gitu. Di mimpinya itu ternyata si Buyanya itu, ayahnya Buya, lagi berada di gurun pasir yang ini seperti kayak di padang mahsyar gitu loh. Saat semuanya dikumpulkan dengan semua dan kesalahan-kesalahan mereka, jadi mereka ada yang di padang mahsyar tuh berjalan, ada yang tanpa sandal, ada yang memakai kuda, ada yang memakai kendaraan. Tapi tiba-tiba si ayahnya Buya ini bertanya kepada petugas, apakah saya mempunyai kendaraan? Si petugasnya langsung menjawab kayak, nggak ada, kamu nggak ada kendaraan, silakan jalan gitu kan. Nah tiba-tiba saat ayahnya Buya ini jalan di padang mahsyar itu, ada suatu kendaraan yang sangat bagus sekali. Kendaraannya tuh emas dan bannya itu malah perak gitu loh. Nah saat pintu kendaraan itu dibuka, kan kendaraan ini berhenti kan di depannya ayahnya Buya. Nah kendaraan itu terbuka, malah yang isinya tuh malah Bahar, malah murid paling nakal yang diusirnya itu. Dan ini maksudnya apa gitu loh, kok bukan malah Buya yang memakai kendaraan, tapi malah Bahar yang udah membunuh temannya, bermasalah, mabuk-mabukan. Emang amalan apa sih yang dibuat Bahar sampai dia bisa menaiki kendaraan itu di padang mahsyar? Nah si Buya ini terbangun terus 3 hari 3 kali 3 malam berturut-turut mimpi kayak gitu sama. Ini pertanda apa ya Allah gitu, maksudnya ayahnya Buya gitu. Akhirnya setelah mimpi itu, ayahnya Buya mencari keberadaan Bahar di seluruh kota bertahun-tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun. Akhirnya tetap tidak ketemu Baharnya. Dan pada saat akhir hayatnya ayahnya Buya tuh bilang ke Buya kayak, minta tolong dong dicarikan Bahar di mana, tolong tanyakan ke dia amalan apa yang sudah dia buat sampai dia bisa berhasil naik kendaraan itu, dan sampaikan minta maafnya ayahnya Buya itu kepada Bahar karena dia sudah mengusirnya. Nah jadi itulah kenapa Buya memerintahkan 3 sekawan untuk mencari keberadaan Bahar. Buya memberikan uang saku berupa amplop dan juga nama-nama alumni yang ada di pondok itu. Jadi misalnya nih kalian ketemu, si 3 sekawan itu ketemu sama salah satu alumni pondoknya, nanti tinggal bilang aja kalau dia muridnya Buya, nanti bakalan dibantu buat mencari Baharnya. Nah mereka disuruh bersiap-siap untuk mencari Bahar. Diberikan waktu terserah mereka sampai ketemunya Baharnya. Jadi pada saat itu mereka kan senang sekali kan, karena tujuan mereka itu memberikan garam di tamu agung kan untuk dikeluarkan dari pondok, karena mereka kan anak-anak yang kayak pikirannya seperti itu, wah kalau keluar pondok enak nih dikeluarkan gitu kan. Ternyata diberikan hukuman. Nah pada saat keluar pondok dan sudah diberikan izin oleh Buyanya sendiri untuk keluar dari pondok mencari Bahar, mereka senang banget. Akhirnya nih senang-senang kita di luar gitu kan. Nah aku jelasin dikit bahwa 3 sekawan ini kan Hasan itu bertugasnya kayak sebagai otaknya gitu loh.
Terus kalau baso itu kayak dia yang ceplos-ceplos, yang sana kemari, cikiwis-cikiwis. Kalau yang Kaharudin dia yang saset-saset lah, kayak mencari info. Nah, itu mereka saat pertama kali keluar dari pondok mencari Bahar, mereka langsung menuju ke rumahnya neneknya Bahar. Mereka naik angkutan umum lah di sana, menuju ke rumahnya neneknya Bahar. Sesampainya di sana, itu berupa perkampungan yang kampungnya itu tiap rumah tuh punya kandang ternak sapi gitu loh, kayak udah kayak perkampungan banget kampungnya. Akhirnya mereka mencari tuh rumahnya neneknya Bahar, alamatnya. Sampainya di sana, kebetulan malah rumahnya neneknya Bahar udah roboh. Ya tentu aja sih 40 tahun lalu ya, apalagi 40 tahun lalu kan neneknya Bahar udah nenek-nenek, artinya kalau sekarang kan udah wafat gitu kan. Akhirnya mereka kan kayak udah stuck gitu kan pikirannya, aduh kita mau kemana nih nyari Bahar, ke rumah neneknya aja nggak ada gitu kan. Akhirnya si Hasan yang bertugas sebagai otak mereka bertiga, si Hasannya tuh berpikir, kalau aku sebagai Bahar aku kemana ya. Akhirnya mereka coba mencari kayak klub atau lapo istilahnya, kayak tempat mabuk-mabukan gitu. Nah, tapi mereka mencari tempat mabuk-mabukan di ibu kota. Jadi mereka langsunglah menuju ke ibu kota waktu itu. Di ibu kota, mereka bertanya kepada seorang di jalanan kayak, Pak, di sini ada berapa lapo gitu kan. Lapo tuh kayak tempat mabuk-mabukan yang biasanya khusus untuk mabuk, berjudi dan lain-lain, campuran itulah. Nah, si bapaknya kan kaget, lah kalian kan masih kecil, 18 tahun gitu, mereka masih remaja kan, kenapa kalian udah mencari tempat mabuk-mabukan, mau apa kalian gitu kan. Terus mereka menjawab aja kayak, saya mau mencari bapak saya pak gitu kan. Oh, di sini tuh ada 3 lapo di ibu kota, ada 3 lapo besar gitu kan, di daerah Pecinan, Batak, sama di Flores. Akhirnya mereka tuh mencari tuh di 3 tempat itu. Yang pertama di tempat pertama, itu ternyata pada tahun 40 tahun lalu kan, itu kan pada tahun 1979 kan, maksudnya tahun 80-an. Nah, itu ternyata yang di lapo pertama itu masih berupa tanah tahun 80-an. Di lapo kedua itu barusan dibangun pada tahun 2000-an, jadi nggak mungkin dong di 2 tempat ini. Akhirnya mereka menuju ke lapo atau tempat mabuk ketiga. Nah, pada saat mereka menuju ke tempat ketiga, yaitu berada di Kota Tua, tempat itu tuh udah ada namanya, Cap Jigi is 1938. Kan berarti kan tanpa tanya-tanya ke orang lagi, mereka sudah tahu kalau ini berdirinya sebelum tahun 1979. Berarti artinya ada kemungkinan kalau Bahar itu pernah sampai ke Cap Jigi itu, si tempat mabuk itu. Nah, akhirnya mereka masuk tuh ke Cap Jigi. Ternyata kalau masuk Cap Jigi itu nggak perlu tanya-tanya batas usia, mungkin udah terlalu dibebaskan ya di sana. Di Cap Jigi mereka tanya ke bartendernya kayak, kenal gak sama Bahar, dia tuh pelanggan 40 tahun lalu gitu kan. Terus bartendernya bilang, saya nggak kenal, saya barusan aja 4 tahunan yang lalu, tapi ada kok seorang pelanggan yang udah datang dari tahun 70-an. Itu tuh yang itu, si bartendernya nunjuk ada seorang kakek-kakek usia 70-an. Terus bartendernya bilang kalau dia namanya Bos Acong, yaitu bos yang menguasai lah, sangat kaya di daerah Kota Tua itu. Nah, akhirnya mereka bertiga mendatangi tuh Bos Acong yang lagi mabuk-mabukan, lagi main kartu, bermain sama teman-temannya. Si bertiga itu bilang sama Bos Acongnya, permisi gitu lah, mohon maaf mengganggu gitu kan. Bos Acong, ini ada apa sih anak-anak mengganggu aja, kan ganggu aja, kita mau izin bertanya gitu kan. Kata Hasan, nggak usah tanya-tanya gitu kan, emang kalian mau tanya tentang apa gitu kan. Terus tapi belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba dipukul lah sama ajudannya lah, centeng-centengnya si Bos Acong. Centeng-centeng itu kayak kerjanya Bos Acong gitu loh, kayak dipukuli si mereka bertiga, nggak usah banyak bicara. Terus mereka dipukuli gitu kan. Terus sampai mereka udah kayak di luar kendali. Akhirnya Bos Acong gini, udah selesai, emang kalian mau tanya apa sih gitu kan, berani-beraninya tanya ke aku gitu kan. Karena Bos Acong kan kayak suatu orang geng gitu, pemimpinnya di daerah Kota Tua itu. Terus si Hasan ini seseorang yang bisa menjelaskan dengan baik
dan runtut, biasa menceritakan kalau dia mencari Bahar gitu kan. Tanya ke bos Acong, terus bos Acong ketawa sama mereka, hah, Bahar? Kalian tanya ke saya apa saya kenal Bahar? Bahar itu adalah teman dekat saya, teman minum saya, teman terbaik, katanya bos Acong. Nah, mereka 13 kawan langsung melupakan tuh luka-lukanya mereka. Mereka berpikir kayak akhirnya satu jalan bertemu gitu kan. Si Baharnya ketemu ceritanya. Akhirnya si mereka bertiga bilang, boleh cerita nggak ya bos gitu kan, boleh ceritain nggak? Terus bos Acong gini, emang kamu siapa nyuruh saya cerita, berani kalian gitu kan. Terus tapi ini demi Bahar bos, karena katanya buya saya Bahar bisa masuk surga gitu kan, karena menaiki kendaraan lebih cepat gitu kan. Akhirnya bos Acong mau nggak mau itu bercerita kepada mereka bertiga. Jadi pada 40 tahun yang lalu, bos Acong itu kan masih berumur 30-an. Kalau si Bahar itu berumur 18-19. Nah, pada saat Bahar tepat keluar dari pondok, Bahar langsung menuju ke Cap Jigi yang 1938 itu. Di sana Bahar langsung mengambil minumnya bos Acong, kayak tiba-tiba gitu loh, berani banget ngambil minumnya bos Acong. Padahal kan bos Acong kayak pada saat 30 tahun kayak bener-bener bos yang ditakuti gitu kan. Nah, bos Acong itu menjadi pemimpin geng di daerah Kota Tua karena pada saat dulu bos Acong tuh mengalahkan 3 geng terkuat yang ada di sana. Jadi di sana tuh ada geng All One yang dipimpin All One, Kay sama Juni. Nah, mereka bos Acong ini mengalahkan mereka bertiga. Jadi bos Acong memimpin jalannya keuangan yang ada di Kota Tua lah pada saat 40 tahun yang lalu. Nah, bos Acong ini gengnya tuh bernama Lotus Biru. Geng Lotus Biru akhirnya kayak bener-bener di atas pucuk banget, bener-bener kaya banget gara-gara bos Acongnya ini. Nah, pada saat itu bos Acong dan Bahar tuh akhirnya berteman dengan dekat. Mereka jadi teman minum dan lain-lain, dan jadi teman curhat. Nah, bos Acong itu yang kaya dan Bahar itu kerjanya serabutan. Bos Acong tuh udah berkali-kali minta Bahar kayak gabung ke dia, kayak ayo kamu kerja sama aku aja, kamu nanti dapat uang banyak kok, gitu-gitu kan. Tapi Baharnya tetap nolak, enggak, aku nggak mau, kamu kan cuma orang yang mengambil harta orang lain dengan paksa, dasar orang kosong gitu kan, dibilang Bahar. Emang kamu tahu apa tentang kosong, katanya si bos Acong. Kayak mereka tuh sering adu pendapat gitu. Akhirnya si bos Acong ini kan seperti tidak terima kan, dibilang Bahar dasar kerjaan kosong gitu. Bahar itu pada saat itu dipukuli dan ditawari kembali ke bos Acong kayak ayo dong, kamu tetap gak mau kerja sama aku gitu kan. Tapi Baharnya gara-gara dipukul kan udah lemas kan. Akhirnya Bahar dibawa tuh ke rumahnya bos Acong waktu malam itu. Nah, tiba saat paginya bos Acong tuh bangun teriak-teriak, ini kemana ini Bahar, udah pergi, Bibili mana Bibili. Jadi ada pembantunya namanya Bibili. Bibili itu pembantunya udah kayak ibu-ibu dan bilang ke bos Acong, maaf bos, tadi 4:30 Baharnya udah pergi karena nggak tahu, dia hilang aja gitu kan. Tapi sebelumnya saya tuh lihat Bahar, dia melakukan gerakan-gerakan aneh gitu, kayak senam gitu bos gitu. Pada saat subuh-subuh dia nggak tahu menyalakan keran, dia membersihkan badan, dan itu melakukan gerakan-gerakan aneh. Itu gerakan apa ya bos? Nah, pada saat itu si Baharnya kan gara-gara dipukulin marah kan sama bos Acong. Si Baharnya nggak mau datang tuh ke Cap Jigi, hanya bos Acongnya sendirian. Nah, selama itu Bahar itu bekerja serabutan di sana. Nah, pada saatnya ada Bahar pada suatu malam, Bahar itu melihat ada orang yang tunanetra atau buta gitu loh, lagi jalan. Tiba-tiba dikeroyok sama perampok. Ada 4 orang perampok ini ngeroyok 1 orang yang tunanetra, mau diambil lah, dirampok duitnya. Nah, Baharnya kan melihat itu kayak tidak terima kan, hati nuraninya, aduh tolong aja nggak sih, tolong aja. Akhirnya Baharnya gelut lah sama 4 orang ini. Nah, sekian waktu akhirnya Baharnya menang, si orang 4 ini kabur. Tapi Bahar itu kondisinya udah buruk gitu loh. Akhirnya si tunanetranya ini membopong Bahar, kayak malah siang buta yang membopong Baharnya. Mau dibawa ke kontrakannya si tunanetra. Baharnya nggak terima, udahlah dasar buta, udah lu pergi aja gitu kan. Akhirnya si namanya itu Pak Asep ternyata.
si tunanetranya. Nah, ada kejadian saat mereka ketemu. Jadinya Bahar itu kerja serabutannya itu di pasar induk. Pasar induk di sana Bahar kayak mengangkut-ngangkut barang gitu loh. Nah, Pak Asep juga bekerja di pasar induk sebagai tukang pijit keliling. Jadi dia sebagai tunanetra masih kayak semangat kerja sebagai tukang pijit keliling lah. Nah, Bahar sama Pak Asep itu cuma beda 4 tahun, tapi tuaan Pak Asep. Nah, karena Pak Asep tuh sering dengar suaranya Bahar, kan cuma bisa dengar kan suaranya Bahar, kayak Bahar teriak-teriak, minggir lu buta, pergi lu gitu kan. Nah, tiba-tiba pada suatu pagi terus si Asep tuh bilang ke Bahar, dia sarapan belum, ayo kita sarapan. Nah, Baharnya awalnya nolak, tapi lama-lama mau juga. Akhirnya mereka jadi teman sarapan. Jadi si Bahar selain punya teman minum bos aceng, punya teman sarapan namanya Asep gitu kan. Nah, ada suatu malam, Bahar ini kan aslinya nggak punya uang kan, jadi dia tuh kalau tidur tuh di pasar induk, di bagian ruko-ruko gitu, di depan ruko. Nah, pada suatu malam itu kayak ada petugas keamanan datang gitu loh. Akhirnya Bahar kan kayak nggak mau membuat masalah gitu kan. Akhirnya dia tidur di halte dekat pasar induk. Nah, di halte pasar induk itu haltenya tuh bocor dan mau hujan deras banget gitu kan. Nah, akhirnya si Bahar kan ya udah deh di halte aja daripada kembali lagi ke pasar induk nanti kena petugas keamanan. Nah, ada suara tongkat tuh datang. Ternyata Pak Asep tuh lewat di depan halte. Kan Bahar kan kayak nggak mau ngobrol kan sama Pak Asep kan. Dia mau diam-diam aja nggak ketahuan sama Pak Asep. Tapi tiba-tiba si Pak Asepnya itu menyapa si Bahar kayak, kamu nggak mau ke kontrakanku aja gitu kan, kamu memilih tidur di sini gitu kan. Akhirnya si Bahar tanya, lah kok kamu tahu aku ada di sini gitu kan. Si Pak Asepnya bilang, ya taulah, aku tadi dengar suara hembusan nafas kayak gitu, suara manusia, dan ada bau, kan kamu baunya khas banget, pasti kamu udah gak mandi 1 minggu gitu kan, katanya Pak Asep. Nah, akhirnya si Bahar ini mau deh ke kontrakannya Pak Asep daripada dia harus kehujanan gitu kan di halte. Nah, selanjutnya Pak Asep mengajak Bahar ke kontrakannya. Di kontrakannya itu ternyata merupakan kontrakan yang kecil maksudnya, tapi banyak penghuninya. Jadi ada Asep, bapak yang tunanetra, ada ibu-ibu dan anak-anak, terus ada pasutri yang baru dan bayinya, dan tetangga-tetangga lain lah. Akhirnya dengan persetujuan Asep, dibantu Asep, Bahar tuh bilang sama si pemilik kontrakannya kalau dia mau ngontrak di sana dengan pembayaran 1 minggu setelah tinggal. Itu dibantu Asep itu karena dia temannya Asep, bilangnya Asep gitu. Akhirnya Bahar pun mulai tuh kerja yang serabutan dan rajin di pasar induk. Nah, tiba-tiba pastinya kalau tetangga-tetangga Bahar itu kan ada yang nggak suka sama Bahar ya. Contohnya kayak ibu-ibu tuh bilang ke anaknya, kamu jangan deket-deket Bahar gitu, dia tuh pemabuk, orang mabuk, gak baik buat kamu gitu kan. Tapi Bahar itu malah nggak dendam sama ibu-ibunya gitu loh. Ada pada suatu saat itu gentengnya ibunya itu bocor, bagian dalam rumah semuanya tompias basah lah, sampai si ibu-ibu ini dan anaknya itu kayak di ruang tamu tidurnya gitu loh, saking bocornya. Dan pada saat itu ibu-ibunya itu lagi hamil besar gitu loh, hamil tua. Dan Baharnya kan saat itu berpikir kan kayak, bantuin nggak ya, hati nuraninya kayak gitu. Tapi kalau nggak dibantuin kasihan bayinya, kasihan anaknya yang masih SD gitu, kasihan ibunya. Tapi kalau nggak dibantu kan kayak, syukurin, salahnya kamu juga suka ngatain aku gitu kan. Tapi akhirnya Bahar kan hati nuraninya tetap tergerak gitu kan. Si Baharnya tiba-tiba waktu hujan-hujan itu dia naik ke atas gentengnya ibunya, masang gentengnya itu. Nah, tapi ibunya tuh salah paham, dikiranya ada maling. Jadi ibunya manggil seluruh RT datang ke rumahnya, ke kontrakan, dan ngintik tuh di atas genteng. Ternyata Baharnya bilang kalau ini saya mau masang gentengnya kok. Tapi ibunya, nggak mungkin, kamu tukang mabuk masang genteng, pasti kamu menyuri kan. Nah, tapi ternyata itu bener, karena pada saat hujan gentengnya ibunya tuh nggak bocor, dan si ibunya langsung memerah wajahnya gitu kan. Nah, ada juga tuh waktu tetangganya Bahar yang pasutri baru yang punya bayi itu,
pasutrinya itu anaknya tuh lagi sakit-sakitan gitu loh, dan si istri juga lagi sakit, dan si suaminya itu lagi kena PHK, namanya itu Mas Muji. Nah pada saat itu kan si Mas Muji mau ninggal istrinya yang sakit kan agak takut gitu kan, mau buat kerja. Akhirnya bayinya tuh teriak-teriak terus, kayak nangis gitu kan. Satu kontrakan semuanya kayak kesusahan, gak suka dia sama bayinya itu. Tapi Bahar tuh bingung, kayak aduh, di hati nurani itu kayak bilang gitu loh, kayak ayo Bahar, cari solusinya daripada kamu cuma ngejudge kayak tetangga-tetangga lain, nanti kita cari solusi. Akhirnya Bahar waktu itu ke kontrakannya Mas Muji dan ngasih uang ke Mas Muji, kayak cepat kamu belanja buat beli obatnya istrimu, nanti kan kalau kamu udah belanja obatnya istrimu udah sehat dan kamu kerja dan bayinya nggak akan nangis lagi gitu. Coba ada tetangga-tetangga lain ribut gitu kan. Terus akhirnya Mas Muji kayak berterima kasih banget kepada Bahar. Nah itulah makanya Bahar tuh bener-bener bersikap seolah tidak peduli kepada semua orang, tetapi ternyata dia orang yang paling baik di kontrakan itu. Nah jadi pada saat si anak ini, 3 sekawan ini sudah ke bos Acong, dia direkomendasikan oleh Bibili, si anak 3S ini, 3 sekawan, untuk menuju ke pasar induk. Di pasar induknya ini mereka menuju ke kontrakannya Bahar yang dahulu, dan di kontrakan Bahar mereka bertemu si Pak Asep. Nah maka dari itu Pak Asep ini menceritakan lah cerita-ceritanya tetangga-tetangganya Bahar itu kepada 3 sekawan ini. Nah pada saat itu Mas Asep bercerita, Pak Asepnya bercerita kepada 3 sekawan bahwa ada satu kejadian besar pada saat itu yang membuat Bahar itu pergi dari kontrakannya. Nah kejadian besar itu terjadi karena pada saat itu tiba-tiba istrinya Mas Muji itu datang ke Bahar, kayak Bahar minta tolong dong, minta tolong gitu, Mas Muji ditangkap oleh bos Acong. Aku tahu katanya cuma kamu satu-satunya yang berteman sama bos Acong gitu kan. Terus Bahar bilang, emang Mas Muji kenapa? Mas Muji ditangkap kenapa? Gitu kan. Terus si istrinya bilang, Mas Muji ditangkap nggak tahu, katanya itu ada masalah sama bos Acong, tapi Mas Muji itu kerja sama bos Acong. Nah batinnya si Bahar itu, waduh nggak jelas ini Mas Muji. Padahal si Bahar itu menolak kerja sama bos Acong gara-gara kalau misalnya ada kesalahan bos Acong tuh langsung kayak main fisik lah, harus ganti rugi banyak lah. Makanya Bahar nggak mau kerja sama bos Acong. Nah ini malah tetangganya Mas Muji ini nyari masalah sama bos Acong ini. Terus akhirnya Bahar menujulah ke rumahnya bos Acong buat datangin Mas Muji gitu kan. Di sana Bahar mukulin semua penjaga rumahnya bos Acong sampai datang ke bos Acong. Bos Acongnya kan seneng kan, hai akhirnya Bahar kamu datang ke sini, kita mau minum bareng kak, kita happy kak Bahar. Terus Bahar tiba-tiba sambil marah, kesini kan Mas Muji, kembalikan Mas Muji, cepat pulangkan dia. Terus bos Acong jadi kayak marah dong, kamu kukira mau ngajak minum, malahan marah-marah nyuruh orang supir buat kembali. Emang siapa sih supir itu? Si supir Mas Mujimu itu ya? Nah, bos Acong tuh bilang, akhirnya menjelaskan ke Bahar, emang kamu tahu masalahnya apa gitu kan. Akhirnya ternyata tuh Mas Muji jadi supirnya bos Acong. Jadi supirnya itu supir yang mengangkut suatu barang-barang berharga yang harganya itu sampai kayak miliaran juta lah. Nah pada saat itu kecelakaan dan barang-barang yang ada di mobil tuh hancur semua uangnya bos Acong miliaran tuh hilang gara-gara si Mas Mujinya ini. Tapi Mas Mujinya ini malah selamat. Jadi bos Acongnya kayak bilang, kenapa bukan Mas Mujinya ini aja yang meninggal, malah barang-barang malah aku yang rugi, emang nggak tahu diuntung ini Mas Muji gitu kan. Akhirnya Bahar bilang, aku minta tolong sama kamu Acong, melepaskan Mas Muji gitu kan, aku akan melakukan apapun. Akhirnya bos Acong kayak menarik ini. Selanjutnya si Baharnya disuruh tuh sama bos Acong, kalau kamu mau aku lepasin si Mas Mujinya ini, makan dulu makanan anjingnya itu gitu kan. Di sana ada makanan anjing, kamu makan dulu makanan anjing, baru aku lepasin si Mas Mujinya ini, tetangga kamu. Akhirnya Bahar dengan tekadnya dia makan makanan anjing itu di depan semua orang. Akhirnya semua orang kayak si centeng-centengnya bos Acong kayak muntah-muntah gitu kan, beneran kamu makan makanan anjing gitu. Terus akhirnya Bang Acong nih, bos Acong ini bilang ke Bahar, baiklah karena kamu sudah makan makanan anjing dan menghiburku Bahar, aku lepaskan Mas Muji ini. Tetapi jangan lupa seminggu lagi
kalian harus mengganti rugi ratusan juta. Silakan bawa ke hadapan aku. Kalau kamu nggak bawa ke hadapan aku bunuh kalian semua beserta keluarga-keluarga kalian, gitu kan katanya si bos Acong. Akhirnya 6 hari berlalu dan mau seminggu, tapi Bahar itu tetap tenang gitu loh. Dia nggak mencari uang atau apapun untuk ganti ruginya Mas Muji. Dan Mas Muji kan juga kayak bingung kan, aduh udahlah pasrah aja gitu kan. Tapi tepat hari ke-7 si Bahar itu datang ke pelabuhan. Jadi di pelabuhan itu ada salah satu bisnisnya bos Acong, yaitu ada uang-uang lah, pokoknya uang yang diberikan dari suatu kapal ke salah satu pegawainya bos Acong. Nah pada saat itu si Bahar ini kayak duluan ini loh datang sebelum pegawainya bos Acong dan mengambil uangnya hasil jualannya bos Acong itu. Uangnya itu hasilnya ada ratusan juta lah, pas buat mengganti si kesalahan Mas Mujinya itu. Akhirnya setelah mendapatkan uangnya yang banyak itu, si Bahar ini datang tuh ke bos Acong, ini aku udah dapat uangnya, beneran uang ini, dibuka kopernya gitu kan. Terus bos Acong gini, ini beneran uangmu Bahar? Terus Bahar bilang, yang penting kan aku membawakan uang, sekarang lepaskan semua Mas Muji, berarti sudah lunas ya gitu kan. Akhirnya Bahar dengan cepat langsung pergi tuh dari rumahnya bos Acong, karena kan Bahar mengganti rugi utangnya Mas Muji dengan uangnya bos Acong sendiri. Jadi kan pastinya bentar lagi bos Acong bakalan tahu dan marah gitu kan. Akhirnya Bahar itu datang ke kontrakannya lagi, mendatangi Mas Muji dan menyerahkan beberapa uang. Jadi kan tadi Bahar ngambil uang kan di pelabuhan, uang hasil jualannya Mas bos Acong. Nah uangnya itu ada beberapa yang diambil juga dibuat dikasihin ke Mas Muji ya. Terus Bahar tuh bilang, ini uang buat kamu Mas Muji, segera tinggalkan kontrakan ini, pergi jauh-jauh dari kota ini, jangan sampai ketahuan sama bos Acong gitu katanya si Bahar. Nah akhirnya mereka bertiga, Bahar, Mas Muji, istrinya, cepet-cepet lah kemas-kemas lah, sampai akhirnya mereka naik kereta buat keluar kota pergi tuh. Nah setelah beberapa jam, akhirnya rombongannya bos Acong tuh sudah tahu nih, ini kurang ajar ini Bahar ya, ternyata kamu yang ngambil uangnya. Mereka datangin kontrakan, dihancur-hancurkan semua, mana Bahar. Tapi ternyata mereka telat. Bahar dan Mas Muji serta keluarganya sudah pergi semua, sudah meninggalkan kota. Akhirnya si Pak Asep ini berceritakan ke 3 sekawan itu, kalau ini tuh kenapa Bahar pergi dari kontrakannya ini. Dan aku tahu ceritanya ini, detailnya ini, karena kemarin 10 tahun yang lalu tuh aku bertemu sama si Mas Muji. Jadi Mas Muji itu bercerita bercerita ke aku waktu naik kereta. Mas Mujinya cerita sambil nangis-nangis tentang kebaikannya Bahar. Dan pada saat itu ternyata ceritanya belum selesai. Jadi berbulan-bulan si Baharnya itu kan udah pintar menyelinap kan, jadi gak akan ketahuan sama bos Acong. Tapi berbulan-bulan kemudian si Mas Mujinya itu tiba-tiba ketangkep tuh sama bos Acong. Akhirnya kamu tangkap juga Mas Muji gitu kan. Nah si Mas Mujinya ini disuruh bos Acong buat ganti rugi lah, tapi dengan cara bakar pasar induk. Nah dibakar pasar induknya sama si Mas Muji, karena mau gak mau kan dia juga takut supaya kesalahannya ganti ruginya juga pas. Akhirnya Mas Muji setelah bakar pasar induk, tiba-tiba tuh kakinya tuh kayak terluka gitu loh, kena salah satu paku di meja waktu dia mau bakar pasarnya. Dan pada saat dia bakar, ada orang yang lihat, kayak si orangnya itu langsung melaporkan ke polisi. Kan itu kayak kejadian besar kan, membakar pasar induk terbesar di kota tua gitu. Nah si salah satu saksi ini bilang ke polisi kalau pelakunya itu kakinya lagi pincang gitu loh, gara-gara seperti terluka. Nah jadinya polisi mencari ke seluruh rumah sakit, kayak orang-orang yang kakinya terluka silahkan dikumpulkan gitu kan, umurnya sini laki-laki. Nah pastinya Mas Muji kan nggak bisa ke puskesmas, nggak bisa ke rumah sakit ya, gara-gara polisi lagi nyari seseorang yang sakit di kaki. Nah ternyata nggak tahu apa si Bahar itu selama ini bukan berada di mana ya, bukan berada di luar kota, tapi emang dia masih di kota tua gitu loh, tapi dia menyelinap. Jadi Bahar itu masih memata-matai bos Acong, masih mengetahui kejadian yang ada di pasar induk, kebakaran pasar induk, dan dia juga tahu sewaan Mas Muji di mana. Nah pada saat itu kan Mas Muji kayak
nyewa suatu kamar supaya dia bisa berbahan selagi dia kesakitan kakinya bener-bener, karena dia juga mau berobat gak bisa. Akhirnya tiba-tiba si Bahar itu mendatangi sewaannya Mas Muji, hotelnya, dan dobrak. Dan dia bilang ke Mas Muji, aku akan menggantikanmu ke polisi, aku akan mengaku kalau aku yang bakar pasar induk, mending kamu sekarang pulang gitu kan. Nanti aku bentar lagi. Si Baharnya bilang kalau dia bakalan menyakiti kakinya sendiri, melukai kakinya. Nah, biar ketahuan kalau dia bener-bener pelakunya bakar pasar induk gitu loh. Nah, si Mas Mujinya tuh bilang sambil nangis ke Bahar, enggak Bahar, ini bukan pelakuanmu, ini bukan kesalahanmu, jangan ke polisi, ini kesalahanku gitu kan, kata Mas Muji. Kata Bahar, terus Bahar bilang, enggak apa-apa, soalnya aku nggak ada yang nungguin, aku nggak punya keluarga dan lain-lain, nggak bakal ada yang jenguk aku, nggak bakal ada yang tahu kalau kamu kan punya istri, punya anak, kata Bahar gitu. Akhirnya Bahar bilang ke Mas Muji, silahkan ke rumah sakit, 30 menit lagi bakalan aman, aku bakalan ke kantor polisi terdekat buat ngaku sebagai dia pelakunya pasar induk. Nah, sampainya di kantor polisi, akhirnya Bahar udah dicap tuh sebagai pelaku kebakaran yang membakar pasar induk. Nah, sampai situ aja tuh ceritanya dari yang Pak Asep, karena Pak Asep dan Mas Muji hanya bercerita sampai ujungnya itu aja, sampai Baharnya masuk kantor polisi. Nah, dan pada saat itu kan mereka akhirnya stuck lagi kan, mereka 3 sekawan, aduh kita harus kemana nih setelah dari Pak Asep, karena Pak Asep bilang mereka nggak tahu informasi terkait Bahar lagi gitu kan. Akhirnya mereka kembali tuh ke Pos Acong. Mereka mendatangi ke Pos Acong, Pos Acong minta tolong dong akses ke kantor polisi yang ada di Kota Tua, karena dari ceritanya Pak Asep kan ternyata Bahar itu menggantikan si Mas Mujinya di kantor polisi, dan Pos Acongnya kayak merasa sedih. Padahal waktu aku bilang mau membunuh mereka berdua, aku hanya bercanda, gak mungkin aku membunuh Bahar, seorang temanku satu-satunya yang setia. Soalnya Bahar tuh juga dulu pernah menolong Bos Acong kan, dari kayak mau dibunuh geng lain gitu. Nah, akhirnya Bos Acong bilang, ya udah kalian segera ke kantor polisi, aku sudah dengan satu teleponan aja mereka semua akan memberikan akses seluruh data kepada kalian semua, silakan ke kantor polisi dan nanti kabari aku lagi, kata Bos Acong gitu. Akhirnya 3 sekawan itu menuju ke kantor polisi yang Bahar dihukum. Nah, di segi kantor polisi akhirnya mereka bertemu sama sipir di sana dan bertanya, ada nggak yang masuk penjara namanya Bahar, masuknya 35 tahun yang lalu. Terus mereka mencari nama Bahar, gak ada kok nama Bahar di sini gitu kan. Tapi hanya kosong, semuanya udah stuck. Tiba-tiba ada sipir bilang, oh di tetanggaku ada sipir yang kerja 30 tahun yang lalu, namanya Pak Mansur. Nah, sipir itu kerja 35 tahun yang lalu, tapi cuma kerja 5 tahun aja, habis itu dia kayak pensiun gitu loh. Nah, setelah itu gara-gara ini ada kayak jalan baru, mereka bertiga akhirnya datang lagi tuh ke kediaman Pak Mansur buat mengetahui kisahnya Bahar. Sambil diantar sama anak buahnya Bos Acong, mereka menuju ke rumahnya Pak Mansur. Di rumahnya Pak Mansur, mereka langsung tanya, Pak, kenal sama Bahar tidak? Wah, Bahar? Nggak ada kok namanya Bahar. Terus si Hasan bilang lagi, Bahar yang tinggi Pak, yang botak. Ya, semuanya kan botak. Kalau apa sih namanya, orang yang ada di penjara itu kan botak gitu kan. Nah, terus akhirnya si Baso bilang, yang pelaku kebakaran pasar induk gitu loh. Nah, akhirnya si Pak Mas ini bilang, aku kenal itu namanya Bahrun gitu kan. Aku baru tahu kalau namanya dia aslinya Bahar gitu kan. Mungkin pada saat 35 tahun yang lalu ada kesalahan penulisan gitu, jadinya namanya Bahrun. Si Bahar itu dikenal namanya Bahrun di penjara. Nah, pada saat Bahar, akhirnya Pak Mansur ini menceritakan ya kisahnya Bahar di penjara. Ceritakan di sana itu namanya Bahar itu dikenal sebagai Bahrun. Jadi si Bahrun itu satu-satunya tahanan penjara yang hidup tanpa uang sumbangan dari keluarganya. Jadi dia benar-benar
kerjalah di dalam penjara. Nah maka dari itu banyak sipir yang jadi marah gitu loh ke Bahrun. Dia bilang kayak, Bahrun kamu nggak punya uang gini buat kita gitu kan, buat kamu punya kamar yang lebih baik gitu kan. Nah si Bahrun bilang, aku nggak punya keluarga dan lain-lain, nggak bakal ada yang mengunjungi aku gitu, terserah kamu mau gimana gitu kan. Dan si Bahrunnya ini dihukum 5 tahun penjara akibat dia membakar pasar induk. Nah setelah itu si Pak Mansur bilang pada saat itu dia juga pertama kali untuk bekerja sebagai sipir. Jadi pada saat Bahrun datang pertama, si Pak Mansurnya juga pertama. Dan Pak Mansur bilang kalau Bahrun itu satu-satunya teman dia, sahabat dia di penjara. Nah Pak Mansur bercerita pada saat di penjara ada beberapa kejadian besar akibat Bahrun sendiri. Yang pertama itu adanya kejadian gay atau pelampiasan seksual dari tahanan-tahanan lain. Jadi kan karena tempatnya penjara kan banyak cowok-cowok kan, kayak cowok-cowok mereka hanya hidup bertahun-tahun dengan cowok. Maksudnya mereka kayak merasa membutuhkan suatu pelampiasan seksual gitu kan. Nah nggak jarang dari mereka tuh menjadi orang yang kayak gay gitu. Ada satu orang tahanan yang sangat besar badannya, katanya Pak Mansur, itu dijuluki predator. Jadi predator itu suka sama laki-laki yang anak-anak baru, penjahat-penjahat baru yang tetap penjara dan kulitnya mulus-mulus. Nah itu bakalan direcoki sama predator ini. Bahkan mereka kayak si predatornya nyuruh berhubungan seksual lah sama si anak-anak penjara yang terbaru yang lucu-lucu gitulah maksudnya. Nah pada saat itu Bahrun tuh lagi kerja ngepel-ngepel gitu sebagai job kerjanya dia. Pada saat itu dia kayak ngelihat si salah satu anak kan, kayak anak tahanan penjara laki-laki juga, tiba-tiba kayak minta tolong gitu. Pas dia ngintip ke salah satu kamar mandi yang ada di penjara, ternyata ada predator. Dia mau melakukan hal tersebut ke salah satu tahanannya laki-laki. Nah kan akhirnya si Bahrun bilang dong ke predator, lepaskan dia, jangan lakukan hal tersebut kamu gitu kan. Tapi si predatornya bilang, emang kamu bisa, kamu mau apa, atau kamu mau juga gitu kan, katanya si predator. Akhirnya mereka bertekar tuh, si Bahrun sama si predatornya. Tapi ternyata terjadi musibah lagi. Si Bahrun pada saat itu nggak sengaja menancapkan pel yang tokatnya itu ke lehernya predator. Jadi predatornya waktu bertengkar keras sama Bahrun, dia ke apa sih namanya, kemasukan tokat pel gitu, jadinya langsung meninggal pada saat itu. Nah itu kan kayak kejadian besar kan di penjara. Nah maka dari itu kayak posisinya Bahrun tuh jadi kayak ditakuti di sana, ditakuti sama seluruh tahanan penjara. Oh ini Bahrun, dia pembunuhnya predator gitu kan. Nah karena itu si Bahrunnya itu dihukum di Celtic, namanya Celtic. Celtic itu sel tikus gitu kan, sel tikus yang ukurannya 1 kali 1 meter. Jadi nanti satu tahanan itu dihukum di sana akibat kayak dia kesalahan besar yang dia lakuin, dan Bahrun pada saat itu dihukum. Nah di Celtic itu Bahrun dihukum kayak berbulan-bulan tanpa makan, tanpa minum, tapi tetap dikasih makan lah. Dan juga dia harus buang air besar di ruangan itu aja 1 kali 1 meter. Nah setelah, dan pada saat itu yang kayak membantu Bahrun di Celtic, kayak mengirimkan makanan, memberikan plastik buat tempat dia dan lain-lain, itu Mansur, si Mansur sipirnya ini, Pak Mansur. Nah maka dari itu Mansur dan si Bahrunnya kan kayak jadi berteman gitu kan. Nah setelah keluar dari Celtic, Bahrun kembali ke selnya Bahrun itu ada di sel A. Jadi sel-sel yang ada di penjara itu ada sel E, A sampai G, sel A sampai H. Sel F itu buat yang kaya-kaya, kayak selnya itu isinya kayak pengkorupsi gitu kan. Makanya selnya kayak isinya senang-senang, malah bukan dihukum-hukum, karena kan mereka kan kayak ngasih uang juga kan ke para sipir. Nah si buat sel H itu tuh sel-sel yang paling mengerikan karena isinya sel-sel pembunuh. Tapi si Bahrun di sel E. Di sel E itu Bahrun udah berteman sama Brengos, namanya Pak Brengos lah, abangnya bilangnya gitu. Nah selanjutnya ada kejadian besar lagi. Kejadian besarnya itu ada pada saat gengnya, kalian masih ingat gak ada yang namanya All One sama K, yang geng besar di Kota Tua yang musuhnya Bos Acong.
Nah itu tuh Olowan sama Kei itu dimasukkanlah ke penjara di blok H yang pembunuh-pembunuh. Nah di blok H itu kan kayak pembunuh-pembunuhnya ditakuti kan sama sel-sel tahanan lain, kayak mereka bilang jangan mencari masalah lah sama mereka, jangan mencari masalah karena mereka tuh pembunuh gitu kan. Dan selanjutnya tiba-tiba tuh si Bahrun bilang sama Mansur kalau aku mau dong kerja di atau apa ngepel-ngepel di bagian blok H gitu kan. Terus si Mansur bilang kamu jangan mencari masalah Bahrun gitu kan. Di Zelha mau apa? Terus Bahrun bilang nggak mau apa-apa sih, aku cuma mau ngepel aja seperti biasa kerja gitu kan. Terus akhirnya Mansur ya udah deh gitu kan. Dan setelah itu Bahrun tuh menuju ke selnya Olowan dan Kei. Nah di sana Bahrun menguping sambil ngepel gitu kan. Ternyata si Olowan sama Kei itu lagi merencanakan suatu kejadian, merencanakan untuk membunuh bos Acong. Jadi mereka tuh berteman, jadi berteman gitu. Mereka gara-gara sama-sama kalah, mereka berteman dan untuk mengalahkan bos Acong. Si Olowan tuh bilang ke Kei sama kayak anak buahmu tinggal berapa gitu, tinggal 12. Oh ya udah, kita suruh anak buahmu 12 itu untuk membunuh malam-malam, nyerbu subuh-subuh pada saat tahun baru di rumahnya bos Acong gitu kan. Nah si Bahrunnya lagi ngepel itu kan jadi dengar kan, oh mereka mendengarkan itu tuh, mereka mau merencanakan sesuatu. Akhirnya Bahrun memberikan surat ke Mansur bilang kalau ini tolong suratnya dikasihkan ke Cap Jiki, bilang ke bartendernya suruh kasih ke orang yang paling sering ke bar, dan itu kan bos Acong. Dan isi suratnya itu kayak hati-hati malam tahun baru, waspada gitu kan. Nah bos Acong ngiranya kayak apaan sih ini surat iseng ya gitu, tapi dia hanya flashback kayak dulu tuh si Bahar tuh juga pernah ngirimin kayak surat peringatan gitu, dan beneran kejadian. Akhirnya pada saat malam tahun baru tuh bener-bener kejadian si apa sih centeng-centengnya Olowan sama Kei itu bener mau nyerang rumahnya si bos Acong. Dan bos Acong pastinya udah siap sedia dong. Dan pada saat si pembantu-bantunya centeng-centengnya Olowan Kei datang mau bunuh bos Acong, akhirnya diserbu sama yang centengnya bos Acong. Akhirnya mereka bunuh-bunuhan lah di sana. Dan kabar itu terdengar sama Olowan sama Kei kayak oh ini ternyata ada yang ngabarin bos Acong kalau mereka itu mau apa sih bunuh dia. Pastinya ada yang bilang nih pasti dia Bahrun yang kemarin di sel kita gitu kan, katanya si Olowan nih, ayo kita datangi dia, ayo kita serbu Bahrun, ayo kita bunuh gitu kan. Nah pada malam besoknya sudah tuh kayak terkenal kabar ini seluruh Selha mau mendatangi Bahrun gitu kan. Akhirnya pada malam itu, malam jam 7-an, si abang brengosnya ini di sel E bilang ke Bahrun kayak Bahrun mending kamu ngungsi aja deh ke tempat sipir, tiba-tiba kamu diapa-apain sama si Selha gitu kan, mereka kan nakutin gitu kan. Terus Bahrun bilang nggak apa-apa kok, bakal hadapi gitu kan. Terus akhirnya pada saat jam 8-an si Selha itu datang ke selnya Bahrun, hoi keluar Bahrun, keluar gitu kan. Akhirnya Bahrun tuh keluar kayak ya ada apa, kamu pasti anak buahnya bos Acong ya. Bahrun bilang aku bukan anak buahnya bos Acong, gak ada yang bisa menjadi bosku, katanya Bahrun gitu. Oh berani juga kamu, katanya Olowan sama Kei kayak gitu ke Bahrun. Terus si Olowan tanya terus buat apa kamu bilang ke bos Acong gitu. Terus si Bahrun bilang aku nggak suka sama orang yang menganiaya, orang yang nggak tahu apa-apa, apalagi kamu mainnya di bawah selimut, aku paling nggak suka orang kayak gitu, orang pengecut gitu kan, kata Bahrun. Oh berani-beraninya kamu, lihat tuh kayak teman sel kamu nggak ada yang mau membantu kamu sendirian gitu kan, kamu melawan kita semua Selha, katanya si Olowan sama Kei. Tapi tiba-tiba kalian masih ingat gak kisahnya Predator tadi yang satu orang tahanan mau dilampiaskan. Nah si tahanan itu tiba-tiba datang sebelahnya Bahrun, aku akan membela Bahrun sampai walaupun aku mati gitu kan, katanya si dia. Terus tiba-tiba beberapa saat kemudian sel E kebuka juga, si abang brengos bilang ya udah kita bantu Bahrun lah. Nah datang juga si abang brengos. Nah nggak tahu disangka malah seluruh sel itu buka pintunya semua. Jadi
Selhe seluruhnya itu ada 50 orang kan mau nantang satu Bahron itu Selhe, tapi tiba-tiba dari sel A sampai sel G itu membuka pintu semua, maksudnya selain sel F ya yang tadi korupsi itu. Nah mereka membantu Bahron sekitar 700 orangan melawan 50. Tentunya kan kalau walaupun yang si Selhe Bringos tetap kalah jumlah kan. Nah di sana itu si Bahronnya itu dilindungi lah sama seluruh tahanan yang ada di penjara. Jadinya kayak jarak 10 meter aja Selhe itu nggak bisa mendekati Bahron. Dan pada saat itu seluruh Selhe itu meninggal dunia, luka-luka dan lain-lain. Dan Bahron tuh baik-baik aja. Nah di situ akhirnya kisahnya yang kejadian besar itu selesai. Setelah itu kayak Bahron belajar mati-matian, belajar elektronik, belajar membuat sandal jepit, belajar memasak, itu di penjara. Di sana soalnya ada kayak kursus buat para tahanan-tahanan. Dan 6 bulan kemudian Bahron itu dibebaskan dari penjara. Nah karena Bahronnya sudah bebas dari penjara, maka cerita dari Bang Mansyurnya ini sipirnya tuh selesai dong. Jadinya 3 sekawan ini ngestak lagi di sana. Nah 3 sekawan kan ngestak lagi kan di sana. Mereka berpikir, aduh kita cuma tahu cerita sampai Bahar keluar dari penjara, kita nggak tahu setelah itu Bahar mau kemana gitu kan. Nah akhirnya mereka bener-bener stuck, bingung. Mereka tanya ke Hasan, gimana nih Hasan gitu kan, kayak nggak ada jalan lain kah? Terus Hasan bilang, kita sholat asar dulu aja yuk gitu kan, nanti pasti ada aja lah informasi kalau kita udah sholat asar gitu kata Hasan. Terus akhirnya besok bilang beneran gitu. Terus Hasan, ayo sholat asar dulu gitu kan. Akhirnya mereka bertiga sholat asar di Masjid Agung yang ada di kota tersebut. Nah di sisi lain ada salah satu orang yang dia itu memakai baju adat, kayak baju ingin menikah besanan gitu, sholat juga tepat di sebelah 3 sekawan ini, dan namanya itu Muhib. Jadi pada saat itu sudah selesai sholat nih, dan Muhib ketinggalan kerisnya. Kan pastinya kalau pakai baju adat kayak ada kerisnya gitu kan. Nah kerisnya tuh ketinggalan di kayak sejadah gitu. Akhirnya si Baso tuh lari ke Muhib, Pak ini kerisnya ketinggalan gitu kan, katanya si Baso. Dan si Muhib bilang makasih. Tapi si Muhib lagi teleponan gitu kan. Teleponan tuh isinya kayak gini, iya Pak, iya barang akan segera saya kirim, ini saya lagi mau ke tempat besan gitu kan. Saya tuh orangnya jujur kok Pak, 8 tahun saya kerja sama Bahar gitu kan. Tepat setelah Baharnya terucap, si Hasan dan lain-lain itu langsung kayak, wah ini Bahar yang mana, ini Bahar mana. Akhirnya mereka kayak memberhentikan Muhib. Pak sebentar Pak, ini Bahar yang mana Bapak, bilang Bahar yang mana, kami lagi cari Bahar gitu kan. Terus mereka kayak bilang, Bahar yang kita cari pernah bakar pasar induk gitu kan. Akhirnya si Muhib bilang, oh Bahar yang aku kenal juga pernah bakar pasar induk, berarti itu. Terus akhirnya si Muhib tuh bilang ke mereka bertiga, tapi aku gak bisa cerita sekarang, aku mau kasih nomor aja ya, soalnya aku mau ke tempat besan di luar kota gitu kan, lagi mau naik bis saat itu, naik bis travel. Nah si 3 sekawan ini bilang, gak bisa Pak, bisanya sekarang gitu kan. Terus akhirnya si Muhib bilang, gimana kalau kalian naik travel aku aja menuju ke tempat besan, tapi menuju keluar kota ya gitu. Hanya mereka bertiga setuju tuh, oh baik Pak, kami akan keluar kota ikut gitu kan. Nah sebentar ikut keluar kota. Akhirnya di dalam bis itu ada seluruh keluarganya si Pak Mujib ini. Ada Etek, ada tantenya, ada neneknya dan lain-lain. Si Eteknya tuh bilang kan, kayak Etek tuh kayak tante bilang ke 3 sekawan kayak, kalian salah bis, ini bukan bis sembarangan gitu kan. Terus si Muhibnya bilang, ini mereka bukan sembarangan kok Tek gitu kan, ini mereka mau tanya tentang Bahar gitu kan. Akhirnya si Etek bilang, oh Bahar gitu. Terus 3 sekawan tanya kayak, loh Etek tahu Bahar? Ya iyalah kita semua tahu Bahar gitu.
kita udah berkenal lama, deket sama Bahar. Terus si kawan bilang, bisa diceritain nggak ya Teh, gitu kan, Teh gitu. Terus Etenya bilang, boleh, sambil kita ceritain ya gitu, sambil Ata ceritain. Jadi pada saat itu pada Bahar keluar dari penjara, si Baharnya itu langsung kayak pergi loh, naik bis sembarangan, nggak tahu tujuannya kemana. Si Baharnya asal masuk aja. Jadi tibalah di satu kota yang ada pertigaannya, dan pertigaannya itu kayak jantung kotanya itu loh, sangat ramai, penuh sama ruko-ruko. Nah di ruko-ruko itu si Baharnya kayak ngelihat kayaknya ini bakalan tempat yang pas buat hatinya Bahar gitu loh, kayak hatinya Bahar tuh kayak dia ngerasa tempat ini cocok sama dia. Dan Bahar jalan-jalan lagi, tuh ada satu toko, namanya Toko Emas Delima. Toko Emas Delima itu di dalamnya ada salah satu cewek yang cantik banget, keturunan Cina. Bahar lihat kayak langsung jatuh cinta, dan Bahar mikirnya itu kayak cinta pandangan pertama gitu. Dan pada saat itu Bahar langsung memutuskan kalau dia bakalan menetap di sana. Dia coba kayak mencari kontrakan di belakang ruko dan nyewa selama 1 bulan. Setelah itu Bahar bilang ke penjual, ada salah satu ruko yang menjual alat-alat dapur. Bahar bilang tuh kayak dia mau membuka suatu toko reparasi gitu kan, buka suatu toko reparasi yang nantinya bakal bisa memperbaiki semua barang elektronik. Terus kan pada ruko alat-alat dapur tuh ngerasa diuntungkan juga kan, karena Baharnya juga bilang mau bayar. Akhirnya oke lah, akhirnya kamu boleh kok menaruh meja sama kursi di sini buat reparasi barang apa saja. Setelah itu Bahar mulai berjualan tuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh nggak ada pelanggan. Tiba di hari keempat tuh tiba-tiba ada kayak ibu-ibu datang ke tempatnya Bahar. Kamu beneran bisa reparasi apa saja gitu kan? Baharnya bilang bisa Bu. Terus coba dong perbaikin kulkas saya gitu kan. Akhirnya Bahar ngecek, ternyata cuma kabelnya aus gitu loh, kabelnya cuma rusak, gosong, dan salah power aja. Terus Bahar bilang, oh ini sudah selesai Bu, hanya 5.000 gitu kan. Dan si ibunya bilang, beneran 5.000? Ini beneran bisa gitu kan. Terus akhirnya dicoba bisa. Terus besoknya ibunya tuh membawa seluruh barang-barang elektronik di rumahnya ya kan, untuk diperbaiki. Setelah itu dari mulut ke mulut toko Baharnya ini mulai terkenal. Nah tiba-tiba ada tuh si Eteknya ini yang tadi akan bercerita, dia tuh datang ke tokonya Bahar kayak bawa barang gitu kan, bawa radio ke Bahar, ini tolong dong radionya diperbaiki, ngomong ke Bahar. Terus Bahar bilang, oh udah selesai Etek, ini cuma ganti suku cadang aja gitu kan. Nah ganti suku cadang itu cuma 5.000 gitu kan. Terus si Eteknya bilang, oh cuma 5.000, gimana kalau saya bayar pakai ini anak ini aja, ponakan saya gitu kan. Terus si Bahar bilang, bayar pakai ponakan saya gitu kan, katanya si Etek. Dan si Etek tuh bilang kalau si ponakannya ini namanya Mujib, dan Mujib ini termasuk kayak anak yang yatim piatu gitu loh. Dia udah nakal dari kecil, suka nyuri lah apalah gitu. Terus si Eteknya bilang, coba dong minta tolong diajarin aja, kalau butuh pembantu panggil Muhib aja gitu kan, disuruh-suruh aja terserah gitu, dibimbing aja. Terus akhirnya si Bahar tuh berpikir kayak, oh akhir ini aku membutuhkan asisten deh kayaknya gitu kan. Terus setelah itu jadilah si Muhib asistennya Bahar. Nah pada saat si Muhib jadi asistennya Bahar, Muhib juga belajar, juga ikut-ikut kayak membantu Bahar gitu kan. Nah tiba pada saat Muhib tuh tahu kalau si Bahar ini suka sama Delima. Nah
karena Muhib itu orangnya ceplas-ceplos bilang ke eteknya, itu si eteknya jadi tahu kan kalau Bahar juga suka sama si Delima. Akhirnya eteknya bilang ke Bahar kalau coba ya nanti aku tanyain ke Delima apakah dia udah punya calon apa belum gitu. Ternyata Delima itu dikabarkan udah bertunangan dan mau menikah. Kan sakit hati dong si Baharnya ini. Akhirnya Baharnya jadi nggak suka lagi sama Delima, kayak memendam rasa gitu. Delima akhirnya menikah dan toko Bahar ini bener-bener kayak terkenal gitu kan gara-gara pemiliknya, dan itu sudah kayak jujur banget gitu loh. Dan 7 tahun setelahnya itu Bahar udah punya 8 orang pegawai di toko reparasinya. Dan 7 tahun itu juga tiba-tiba Delima tuh kembali. Delima kembali, katanya Delima itu cerai sama suaminya gara-gara dia sering dipukuli kayak KDRT di rumahnya gitu kan. Nah, Delima akhirnya cerai dan si Baharnya kan kayak mulai bermunculan lagi kan bara-bara api pecintanya gitu. Nah, Delima akhirnya mulai deket tuh sama Bahar, juga mulai jalan sama Bahar, becak-becakan lah, makan bakso lah sama Bahar. Dan setelah itu Delima tiba-tiba datang ke Bahar kayak bilang, Bang Bahar beneran suka nggak sama Delima gitu kan. Karena Delima itu suka sama Bang Bahar. Kalau emang Bang Bahar cinta sama Delima, tolong nikahi Delima sekarang Bang gitu kan. Karena Delima itu kan kayak sosok yang cantik banget kan, banyak yang antri ingin nikah sama Delima. Tapi Baharnya itu kayak dia maju mundur terus karena dia ngerasa dia tuh nggak pantas sama Delima. Nah, tapi gara-gara si Delima bilang gitu dan Etek tahu, Etek langsung bilang ke Bahar, kamu ini gimana sih, kamu tuh ditunggu sama Delima gitu kan, kenapa kamu nggak cepet-cepet tunangin Delima. Akhirnya pada malamnya Bahar bilang, baiklah, sudah menggenapkan hati ingin bertunangan sama Delima, datang ke rumahnya Delima pada malamnya. Tuh seluruh warga pertigaan yang daerah itu bahagia tuh, ayo Bahar ini mau tunangin itu si Delima gitu kan. Dibantulah semua barang-barangnya, keluarganya Etek kayak jadi besannya gitu kan, kayak jadi keluarganya Bahar. Dan akhirnya tibalah di rumahnya si Delima, tapi nggak disangka ternyata bapaknya Delima nolak Bahar, kayak aku nggak mau menikahkan si Delima dengan orang sembarangan lagi, karena terakhir Delima nikah malah dia dipukul di KDRT gitu kan, katanya bapaknya Delima. Akhirnya kacau dong itu, kayak wah gagal nih Bahar gitu kan. Terus ternyata ada kejadian yang skenario bagus gara-gara ada tuh suatu saudagar kayanya ini punya mobil-mobil klasik gitu kan, dan mobil klasiknya itu diperbaiki ke Bahar. Dan saudagarnya tuh bilang kalau Bahar bisa memperbaiki mobil klasik ini, coba dong Bahar, nanti aku kasih mobil klasik tahun 50-an punyaku, nanti kamu perbaiki aja dan itu kamu ambil gitu kan, daripada nggak berguna di rumahku gitu, katanya si saudagar kayanya. Bahar setuju deh, deal-dealan. Akhirnya Bahar memperbaiki mobil klasiknya yang punya saudagar kaya dan sudah berhasil. Dan suatu saat itu saudagar kaya bilang ke Bahar, yaudah ini sebelah sini datang ke rumahku, ini ada mobil klasiknya itu buat kamu perbaiki dan kamu pakai aja. Dan pada saat si Baharnya memperbaiki mobil klasiknya itu yang nanti bakal jadi miliknya, Bahar tuh nemuin emas 20 kg batang di bagasi mobilnya. Dan karena Bahar orangnya jujur ya, dia aja kayak orang cuma kabel aus atau memperbaiki apa itu gratis, dan kalau suku cadangnya rusak itu cuma 5.000, nggak ada yang lebih banget gitu, karena Bahar bener-bener kayak gitu. Dan orang-orang Bahar tetap kaya gara-gara orang-orang nggak mau gratis, kayak orang tetap ini nggak gratis kok, aku tetap kasih kamu ini, jadi tetap berjalan gitu keuangannya Bahar. Dan Bahar karena udah jadi orang yang baik seperti itu, Bahar akhirnya
ingin mengembalikan emasnya, emas 20 kg itu ke saudagar kaya. Dan pada saat mengembalikan ke rumahnya saudagar kaya, ada bapaknya delima. Bapaknya delima sedang ada di sana, dan si Bahar langsung aja bilang ke saudagar kaya, kayak bilang, "Pak, ini ada 20 kg batang di bagasi yang mobil klasiknya itu. Ini saya kembalikan karena ini bukan punya saya," gitu kata Bahar kan. Dan si bapak saudagarnya gak habis pikir, kayak bilang, "Wah Bahar, saya menemukan emas saya setelah 6 tahun yang lalu hilang. Gara-gara waktu itu saya dirampok kan, dan perampoknya ternyata ketangkap polisi. Tapi sebelumnya perampoknya itu kayak menyembunyikan emasnya. Tapi saya nggak tahu di mana gitu kan. Akhirnya ketemu. Nah, akhirnya Bahar pulang tuh. Terus si saudagar kaya kan ketemu sama bapaknya delima kan lagi saat itu. Terus saudagarnya bilang, "Kalau andai aja kaya punya putri, pasti saya akan menikahkan dengan Bahar," gitu kan. Akhirnya si bapaknya delima tuh mikir, apa aku melakukan kesalahan ya nolak Bahar. Dan besoknya bapaknya delima langsung bilang ke keluarga Bahar yang keluarganya Etek, si muhibnya itu, untuk segera dinikahkan Bahar dan delima gitu kan. Akhirnya udah tuh, hari pernikahan tiba. Bahar dan delima akhirnya menikah, dan mereka sangat pasutri baru yang bahagia di gang itu, di pertigaan itu. Kayak mereka benar-benar, wah ini benar-benar serasi, mereka romantis sekali gitu kan. Nah, tapi tiba pada saat Mei 1998 itu kan kayak zamannya perpecahan banget kan, peristiwa politik gitu tuh. Dan masa-masa di Indonesia itu kayak mereka warganya tuh menjarah toko-toko gitu kan. Nah, dan si delima ini kan termasuk keturunan Cina. Jadi tokonya itu kayak didatangi oleh massa dan kayak bakar toko Cina gitu. Dan pada saat itu semua pegawai delima itu sudah keluar termasuk delima, tapi ada satu yang kayak terkurung. Dan delima kan kayak, aduh aku harus nolong pegawainya gitu kan. Nah, akhirnya delima masuk tuh ke dalam tokonya lagi, jemput pegawainya, tapi nggak sempet. Ternyata si massa udah membakar toko emas delimanya, dan delima sama pegawainya terkurung di sana. Akhirnya Bahar tuh menemui, Bahar tuh lari-lari kan di sana. Tolong istri saya masih di dalam toko emas, sambil nangis pokoknya, tolong delima masih ada di dalam. Sampai 2 jaman, akhirnya karena hujan itu kebakarannya surut, dan Bahar segera masuk ke dalam dan menjumpai delima yang udah kaku dingin di dalam toilet. Mungkin delima dan pegawainya itu nggak kebakar, nggak kena luka bakar, tapi mereka kehabisan oksigen, jadi mereka benar-benar dingin dan kaku. Pada saat itu Muhib sama Etek waktu cerita sama 3 sekawan, mereka bercerita Bahar menangis sambil gendong delima ke rumahnya mereka. Terus seluruh tetangga itu nangis semua gara-gara kejadian itu. Akhirnya malamnya itu langsung delima dimakamkan, dan besok pagi Bahar bilang ke ayahnya delima dan seluruh warga pertigaan kalau dia mau pergi, dan menyerahkan toko reparasinya itu ke si Mas Muhibnya ini. Udah selesai sampai situ aja. Dan si Bahar waktu itu bilang ke Mas Muhib kalau dia mau mengembalikan mobil klasiknya ke saudagar kaya. Nah, stuck lagi tuh mereka, sambil mereka udah sampai di tempatnya besannya Mas Muhib. Ternyata Mas Muhib yang mau nikah, dan mereka bertiga bingung tuh. Akhirnya mereka ingin menuju ke rumahnya saudagar kaya, tapi kan nggak tahu ya pakai apa ya. Akhirnya mereka menggunakan namanya Buya dan ayahnya Buya bilang ke alumni kayak, kita minta tolong dong karena ini ada tugas dari Buya untuk mencari seseorang gitu kan. Mereka akhirnya menuju ke saudagar kaya dengan bantuan si alumninya ini. Dan sampainya di saudagar kaya tuh ngira mereka bertiga tuh mau minta uang lah, mau minjem lah. Ternyata mau bertanya-tanya tentang Bahar. Nah, di sana 3 sekawan tanya ke bapak saudagar kaya, terakhir kali kan ketemu sama bapak ya, itu bapak membicarakan apa gitu kan. Dan bapaknya bilang, nggak membicarakan apa-apa, tapi aku bilang ke Bahar kalau ada satu pekerjaan, kalau dia mau melupakan semuanya, itu pekerjaannya di tambang, jadi pertambangan. Nah
langsung tuh udah ada titik terang tuh. Mereka bertiga bilang ke bapaknya saudagar kaya kayak, oh kita mau ke tempat tambang itu, mau cari bahar gitu kan. Terus langsunglah dengan bantuan saudagar kaya mereka menuju ke tempat pertambangan tadi. Di tempat pertambangan itu mereka menuju ke salah satu warungnya itu namanya pasangannya Pak Budi sama Bu Surti. Di sana langsung mereka tanya, kenal bahar nggak? Oh bahar, langsung tahu lah, katanya cuma ada satu bahar di sini. Dan bahar itu benar-benar terkenal baik banget di pertambangan, karena pada saat itu bahar itu kan datang kan dengan dia ingin lupa dari mimpi buruknya. Dan bahar itu dijuluki sebagai belencong emas, karena setiap bahar mencari emas pasti ada emasnya di sana, dan jumlahnya tuh berkilo-kilo semuanya bahar yang cari. Dan pada saat itu si Bu Surti dan Pak Budi itu bercerita kalau ada satu kejadian yang membuat bahar pergi dari pertambangan. Pada saat itu ada terjadi gempa, dan bahar itu lagi bersama Haryo, anaknya Pak Budi ini, untuk menambang. Jadi ada 40 penambang di sana. Ada 40 penambang di bawah tanah, 180 meter di bawah tanah. Dan pada saat itu gempa, dan akhirnya kan lubang-lubangnya tertutup semua kan. Nah mereka ber-40 ini terjebak selama 17 hari. Dan selama 17 itu si Haryonya ini ternyata meninggal dunia. Dan cuma 4 orang selamat, si Bahar, Mandor, sama 2 orang lagi. Sebelum meninggal tuh Haryo bilang ke Bahar, Bahar, coba dong kamu lebih ikhlas lagi, lebih sabar, karena kan Allah sudah memberikan kamu hidupkan bersama si Delima gitu kan. Akhirnya Bahar pun bilang ke Haryo, baiklah. Dan setelah itu Bahar pamitan. Setelah kejadian itu Bahar pamitan ke ibunya Haryo untuk pergi. Akhirnya Bahar pergi lagi, merantau lagi ke daerah Jawa. Dan mereka tahu pergi ke daerah Jawa karena tiba-tiba Bu Surtinya tuh bilang ke 3 sekawan kalau Bahar pernah mengirimi surat, dan ini ada alamatnya tuh di Pulau Jawa. Bahar bilang kalau dia mau naik haji gitu kan. Nah kita baik tuh, mereka 3 sekawan saya seneng. Akhirnya mereka 3 sekawan ngabari saudagar kaya kalau Bahar itu ada di Jawa. Gara-gara cerita ini akhirnya mereka bertiga diberikan kayak tumpangan pesawat pribadi untuk menuju ke Jawa mencari Bahar di alamatnya yang udah tertera. Nah mereka bertiga sampai tuh ke alamatnya yang sana. Akhirnya mereka tanya ke salah satu ibu-ibu di yang 200 meter sebelum rumahnya Bahar, ibu kenal sama Bahar gak? Kata ibu-ibunya, oh kenal, gak ada yang gak kenal Bahar di daerah ini gitu kan. Akhirnya oh iya kah gitu, tapi kalau kalian mau cari tahu tentang Bahar, coba kalian ke masjid warga, di sana ada yang lebih tahu tentang Bahar. Akhirnya mereka bertiga datang ke masjid para warga. Nah di sana mereka sholat isya dulu. Sholat isya, Hasan yang mimpin ngimami. Semuanya pas Hasan ngimami itu kan Hasan kayak membacakan surat-surat gitu kan. Nah para warga tuh kayak diam, semuanya hening. Ada yang mengusap pipi lah dan lain-lain. Terus selesainya sholat, mereka didatangi sama salah satu bapak-bapak yang ada di sana. Nah bapak-bapaknya bilang kayak, assalamualaikum gitu kan. Dulu aku pernah mendengarkan suatu surat yang sangat merdu seperti yang kalian ucapkan gitu kan, kalian lantunkan. Dan bapaknya itu, kenalkan nama saya Pak Sueb gitu kan, Pak Sueb. Dan Pak Sueb bilang suara itu mirip seperti Bahar gitu loh. Terus mereka tanpa aku tanya udah ada titik terang nih Bahar gitu kan. Terus mereka bertiga bilang kalau mereka bertiga mencari Bahar karena Bahar itu muridnya Buya, salah satu pondok gitu kan. Nah terus Pak Sueb tuh cerita kalau Bahar itu merupakan salah satu warga pindahan, kayak 7 tahun ada di sana dan sangat baik, bersedekah terus. Jadi Pak Sueb tuh orang pertama yang bertemu sama Bahar di sana. Dan Pak Sueb juga merekomendasikan wartel yang kayak suatu rumah yang ada kayak warungnya gitu, lantai 2. Dan pada saat itu katanya Bahar itu langsung menyewa selama 1 tahun. Bahar membuka tempat makan namanya tempat makan Delima, dengan masakan utama tuh masakan rendang gitu kan. Nah di masakan rendang itu Bahar itu berjualan sambil kayak kalau misalnya ada pengamen datang, Bahar langsung kayak, kalian udah makan belum, langsung makan aja di sini, kayak mereka langsung digratisin gitu loh. Jadinya
ada ratusan pengunjung juga yang lain, kayak Bahar juga kaya tapi juga Bahar keluar juga gitu loh buat sedekah. Jadi Bahar itu gak pernah memegang uang, dia cuma pernah kayak tiap hari ngumpulin 10.000 satu buat katanya buat haji, lainnya dia sedekahin buat makan, buat bahan rendangnya itu, buat tempat makannya itu. Dan si Pak Sueb tuh cerita ada satu kejadian besar yang mengubah warga-warga di sini ingin bersedekah gitu kan. Dan Bahar tuh waktu itu kayak gagal haji karena pada saat itu ada suatu komunitas yatim piatu, 16 yatim piatu. Tiba-tiba mbak-mbak penanggung jawabnya tuh datang kayak memberikan proposal, minta diberikan makan gitu loh. Nah ternyata Bahar akhirnya bilang akan tak kirimin makan setiap harinya sampai 6 bulan ke depan tuh. Tiba-tiba rumah pemiliknya itu meninggal dan anak-anaknya itu berebut warisan. Setelah itu kayak si anak-anak yatim ini kan nggak punya tempat lagi kan karena rumahnya mau dijual. Terus Bahar bilang sama si anak-anaknya yang pemiliknya, kalau Bahar tak beli aja deh, tak sewa selama 6 bulan gitu kan. Jadinya anak-anak nggak ada pikiran selama 6 bulan. Dan Bahar nyewa 6 bulan itu pakai uang hajinya dia. Jadinya kan kayak dia udah Bahar gak jadi haji gitu kan. Dan dengan ringan aja gitu ngasihin ke anak-anak yang yatim itu. Dan setelah itu warga desa itu tahu kalau Bahar gak jadi haji. Dan akhirnya mereka semua mengumpulkan kayak ratusan warga desa di sana mengumpulkan 4 miliar uang buat beli rumah yang anak yatim itu. Akhirnya terbayarlah 4 miliar itu. Tapi ternyata Bahar sebulan kemudian itu sakit-sakitan dan kayak tetangga-tetangganya bergantian berjengukan gitu jenguk Bahar. Dan pada malam terakhir Pak Sueb itu cerita kalau malam terakhir itu yang jenguk terakhir itu Pak Sueb. Dan Bahar tuh bilang kan sama Pak Sueb kalau dia tuh bermimpi dia ada di padang mahsyar gitu loh, ada di padang mahsyar semuanya kayak berjalan ke satu arah. Terus tiba-tiba dia itu bertanya kepada salah satu petugas yang ada di padang mahsyar kayak apakah ini kendaraanku, bukan gitu kan, yang kuda. Terus ada tiba-tiba kendaraan datang, kendaraan emas dan ban yang perak itu datang. Terus Bahar bilang dipersilahkan untuk masuk. Apakah kamu Bahar Safari? Apakah kamu Bahar Safa? Silahkan naik gitu kan. Terus si Bahar tanya apakah ini kendaraanku. Terus Bahar dibilangin kalau ini bukan kendaraannya, ini kendaraan Buya, tapi dia dipersilahkan untuk naik gitu kan. Akhirnya si petugasnya bilang kalau kendaraan ini itu selanjutnya buat kamu menjemput Buya, buat kamu menjemput Delima, buat kamu menjemput Haryo, buat kamu menjemput nenekmu. Jadi ternyata yang mimpinya Buya itu bukan keseluruhan dari ceritanya. Dan Bahar itu Bahar yang naik kendaraan itu juga kendaraannya Buya. Buya ya kan tidak tahu kan ayahnya Buya itu kalau itu ternyata kendaraannya. Dan ternyata 40 tahun yang lalu saat Bahar keluar dari pondok, kan Bahar sempat bertemu sama ayahnya Buya karena Buya kayak minta maaf, aku tidak bisa mendidikmu lagi. Tapi Bahar diberikan janji oleh Buya bahwa kamu boleh keluar pondok dari sini, tapi kamu harus menepati 5 pusaka ini. Yang pertama itu selalu menghormati dan bantu tetanggamu. Yang kedua selalu lindungi yang lemah dan teraniaya. Yang ketiga senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Yang keempat bersabar atas apapun ujiannya. Yang kelima bersedekah dan bersedekah. Dan si Buya bilang ke Bahar kalau Bahar mampu memenuhi 5 janji itu, Buya mempersilahkan Bahar buat pergi. Dan karena itulah cerita ini sudah selesai, ditutup oleh 5 janji itu. Dan sampai akhir hayat pun Bahar menepati 5 pusaka yang diberikan oleh Buya ini. Oke, pastinya cerita ini panjang ya dan banyak sekali manfaatnya. Ada 5 makna juga, 5 pusaka yang bisa menjadi tuntunan kita, pedoman kita buat diikuti. 5 pusaka dari Buya ini. Dan sebenarnya sosok Bahar ini sosok yang luar biasa yang memberikan contoh yang baik
sabar, jujur, melindungi dari yang teraniaya, bersedekah. Kalau kalian mau baca fullnya pasti bener-bener rembes nangis. Oke, sekian dari aku. Semoga ceritanya tidak ngebosenin dan pusing ya. Oke, bye. Makasih.